Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali di video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang ingin disampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pola bilangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang barisan bilangan. Setelah mempelajari video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dari barisan dan deret bilangan. Terus kalian juga bisa menentukan jenis barisan aritmatika. Terus kalian juga bisa menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Kita mulai ya. Nah, pertama tentang pengertian barisan dan deret bilangan. Barisan adalah urutan bilangan dari kiri ke kanan yang tersusun dengan pola tertentu. Sedangkan deret adalah urutan bilangan dari penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Nah, ini contoh dari barisan, ini contoh dari deret. Kalau tadi barisan itu urutan bilangan dari kiri ke kanan yang memiliki pola tertentu. Jadi dari 5 ke 9 bedanya 4 dan seterusnya. Jadi memiliki pola dengan perbedaan yang berpola. Memiliki bilangan yang perbedaan antar sukunya itu memiliki pola. Sedangkan untuk deret adalah di sini adalah urutan bilangan dari penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Jadi sebenarnya sama seperti barisan. Hanya yang berbeda adalah tanda pemisah antar sukunya. Kalau untuk barisan ditandai dengan koma pemisah antar sukunya, sedangkan deret biasanya ditandai dengan tanda tambah karena deret itu adalah urutan bilangan dari penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis barisan bilangan. Yang pertama kita punya angka 5, 9, 13, 17, 21. Terus ada 5, 6, 10, 17, 27. Terus ada 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ketiga barisan bilangan ini memiliki jenis yang berbeda. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, ini kita analisis dulu dari 5 ke 9 nih. Dari 5 ke 9 memiliki beda yaitu tambah 4. Nah, dari 9 ke 14 juga memiliki beda tambah 4. Dari 13 ke 17 juga memiliki beda tambah 4. Dari 17 ke 21 juga memiliki beda tambah 4. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada barisan ini memiliki beda antar suku yang sama. Beda antar sukunya sama. Jadi pada contoh barisan bilangan yang pertama, beda antar sukunya sama. Sekarang kita lanjutin ke pola yang kedua. Nah, dari 5 ke 6 bedanya 1 tambah 1. Dari 6 ke 10 bedanya tambah 4. Dari 10 ke 17 bedanya tambah 7. Dari 17 ke 27 bedanya tambah 10. Sekarang kita lanjutin angka-angka beda bawahnya nih. Dari 1 ke 4 bedanya tambah 3. Dari 4 ke 7 bedanya tambah 3. Dari 7 ke 10 bedanya juga tambah 3. Nah, dari contoh yang kedua ini bisa kita simpulkan bahwa beda antar sukunya ada yang sama kan? Sama, tapi pada baris yang kedua. Nah, jadi di sini pas yang baris yang pertama nih, kita sebut baris pertama nih ya, perbedaan baris pertama itu masih berbeda, belum sama. Nah, pada baris yang kedua itu bedanya udah sama, yaitu tambah 3 semua. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh barisan bilangan yang ketiga. Nah,
ini dari 2 ke 4 bedanya 2, dari 4 ke 8 bedanya 4, terus 8 dari ke 16 bedanya 8, dari 16 ke 32 bedanya 16, tambah 16. Kita lanjutin lagi bawahnya ya, dari 2 ke 4 bedanya 2 lagi, dari 4 ke 8 bedanya 4 lagi, dari 8 ke 16 bedanya 8 lagi. Nah, kalau untuk yang ketiga ini, coba bandingin suku yang kedua, kita bandingkan dengan suku yang pertama. Suku yang kedua itu 4, suku yang pertama itu 2, 4 banding 2 hasilnya 2. Coba kita sekarang bandingin suku yang ketiga sama suku yang sebelumnya, suku yang kedua. Nah, suku ketiga 8, suku kedua 4, 8 banding 4 2. Nah, untuk contoh barisan yang ketiga, dia memiliki perbandingan antar sukunya sama. Perbandingan antar suku sama. Perbandingan antar sukunya sama itu, atau biasanya disebut sebagai rasio. Nah, untuk yang contoh yang pertama yang beda antar sukunya langsung kelihatan beda antar sukunya sama, itu disebut sebagai barisan aritmatika. Sedangkan untuk contoh barisan bilangan yang kedua, ketika beda antar sukunya sama tapi pada baris yang kedua, ini disebut sebagai barisan aritmatika bertingkat. Sedangkan untuk contoh yang ketiga, yang samanya adalah perbandingan antar sukunya atau rasio. Ketika kita bandingkan suku kedua dengan suku pertama, hasilnya sama dengan perbandingan suku ketiga dengan suku kedua, atau kalau mau dilanjutin lagi suku keempat sama suku ketiga dan seterusnya, pasti bandingannya antar sukunya sama atau rasionya yang sama. Nah, ini disebut sebagai barisan geometrik. Ini beberapa contoh jenis barisan bilangan, tapi untuk di pembelajaran kelas 8 ini Ibu akan batasi pembahasannya hanya sampai ke barisan aritmatika. Untuk yang aritmatika bertingkat dan geometri nanti kalian pelajari ketika di kelas 9. Nah, kita akan lanjut membahas tentang barisan bilangan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Jadi kalau kayak contoh yang tadi, dia itu perbedaan antara sukunya selalu sama. Nah, polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi tidak melulu bahwa perbedaannya itu selalu tambah gitu, enggak. Kadang juga perbedaannya itu dalam bentuk pengurangan atau negatif atau minus. Nah, jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan sebagai beda, biasanya disimpulkan dengan B. Jadi kalau barisan bilangan aritmatika itu intinya dia memiliki beda antar sukunya selalu sama, disimbolkan dengan B. Nah, untuk rumusnya seperti ini. UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN itu adalah suku ke N yang ditanya, U1 itu adalah suku pertama dari barisan bilangan tersebut, B-nya itu adalah bedanya, dan N itu adalah banyaknya suku pada barisan yang diminta dari kelas. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya diketahui ada barisan bilangan 3, 5, 7, dan 9. Pertanyaannya, tentukan suku ke-42 dari barisan bilangan tersebut. Nah, kalian harus ingat-ingat dulu nih rumusnya. Untuk rumusnya, UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, jadi dari rumus ini yang perlu kalian ketahui dari soal adalah di mana U1-nya, di mana N-nya, dan di mana B-nya. Kita lihat, kita tulis di ketahui. Nah,
Diketahui barisan bilangan 3579. Dari 3579 kita tahu U1-nya adalah suku pertamanya adalah yang pertama jelas adalah 3. Kita punya U1-nya 3. Nah, terus dari barisan ini kita bisa lihat bedanya dari 3 ke 5 bedanya tambah 2, dari 5 ke 7 tambah 2, dari 7 ke 9 juga tambah 2. Nah, berarti B-nya adalah 2. Nah, pertanyaannya tentukan suku ke-42. Nah, 42 ini adalah suku yang ditanya, berarti 42 ini adalah N-nya. N-nya adalah 42. Nah, kita sudah punya tiga-tiganya, sudah punya U1, sudah punya B, sudah punya N. Kalau sudah punya ketiganya ini, kita bisa menggunakan rumus UN yang ada ini. Kita sudah bisa menggunakan rumus UN ini. Nah, berarti yang ditanya. Yang ditanya adalah suku ke-42, berarti yang ditanya U42 berapa? Bisa langsung kita jawab. U42 sama dengan, kita tulis rumusnya U1 ditambah N kurang 1 dikali B. U1-nya 3 ditambah N-nya 42 dikurang 1 dikali B-nya 2. Berarti 3 ditambah 42 kurang 1 jadi 41. Nah, ini ingat ya, ini ada tanda titik di sini walaupun nggak ditulis, artinya adalah kali. Jadi 41 dikali sama 2. Nah, kalau dalam operasi hitung dahulukan yang kali walaupun tidak dikurungkan, tapi selalu dahulukan yang kali ya. Berarti 3-nya turunin tambah 41 kali 2 84. Nah, 84 ditambah 3 adalah 87. Kita dapat suku ke-42 dari barisan bilangan 3579 adalah 87. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui barisan bilangan 32, 29, 26, 23. Tentukan suku ke-21 dari barisan bilangan tersebut. Nah, ingat-ingat lagi rumusnya adalah UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Yang harus kalian ingat, kita butuh 3 yang diketahui. Ada U1, ada N, dan ada B. Nah, dari soal ini yang diketahui pertama U1. U1 jelas suku pertama. Suku pertama dari barisan ini adalah 32. Berarti U1-nya sama dengan 32. Terus B-nya, kita bisa menentukan B-nya dari barisan ini. Dari 32 ke 29 selisihnya minus 3, berkurang 3. Dari 29 ke 26 juga minus 3. Dari 26 ke 23 juga minus 3. Maka B-nya adalah minus 3. Nah, N-nya, suku yang ditanya, tentukan suku ke-21, berarti 21 ini adalah N-nya. Nah, yang ditanya, suku ke-21, jadinya U21 berapa? Bisa langsung kita jawab. Kita masukkan rumusnya U21 sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, U1-nya adalah 32 ditambah N-nya 21 dikurang 1, B-nya adalah minus 3. Jadi kalau minus ditulis minusnya ya. Sama dengan 32 ditambah 21 kurang 1, 20 dikali minus 3. Nah, ingat di sini tuh ada titik artinya kali. Jadi habis dikurangin dalam kurung dikali sama di luarnya. 32-nya turun ditambah 20 kali minus 3 adalah minus 60. Nah, kita hitung minus 60 ditambah 32, punya utang 60 baru bayar 32, berarti masih punya utang 28. Jadi hasilnya adalah minus 28. Jadi suku ke-21 dari barisan bilangan 32, 29, 26, dan 23 adalah minus 28. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Kalau misalkan kayak gini, suatu barisan aritmatika diketahui U9 sama dengan 43 dan B sama dengan 5. Tentukan suku ke-13. Nah, sekarang yang diketahui adalah hasil dari suku ke-9. Kita harus
cari tahu dulu apa aja yang diketahui dari kalimat yang pertama nih. Dari sini kita bisa tahu apa aja. Kita tulis yang diketahui. Jadi kalau kalian ingat ya, kalau misalnya untuk menggunakan rumus UN nih, untuk mencari suku ke-13 kan kita butuh rumus UN. Itu kita butuh U1, kita butuh N-nya, sama kita butuh B-nya. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang diketahui nih. Dari U9 kita tahu bahwa U9-nya pasti 43, berarti hasil suku ke-9 dalam 43. Nah, kita juga punya N-nya adalah 9, dan punya B-nya adalah 5. Nah, yang belum kita miliki adalah U1-nya. U1-nya kita belum tahu nih berapa. Sedangkan untuk pakai 13 ini kita butuh, untuk menentukan suku yang ke-13 ini kita butuh tahu dulu suku pertamanya kan. Nah, dari U9 ini kita bisa cari suku pertamanya. Berarti yang ditanya pertama adalah U1-nya berapa, baru suku ke-13-nya berapa. Nah, untuk mencari U1 pertama kita pakai dari U9 dulu. Nah, rumusnya masih sama ya, bahwa U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, U1-nya belum tahu, tulis U1 karena kita belum tahu U1-nya berapa. N-nya 9 dikurang 1 dikali B-nya 5. 9 itu dari sini ya, karena ini kan yang diketahui suku ke-9, berarti N-nya 9. Sama dengan kita udah punya hasilnya nih U9, yaitu adalah 43. Kita udah punya hasil U9 yaitu 43. Kita masukin 43-nya di hasil sama dengan. Nah, berarti U1 ditambah 9 kurang 1 8 dikali 5 sama dengan 40. Ingat ya, dahulukan yang kali. Berarti U1 ditambah 40, jadi salah kan itu. Bukan 40, ini 43 nih ya. Sama dengan 43 karena hasil dari U9 adalah 43. Sama dengan 43. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan U1-nya berapa kan. Jadi U1 berapa nih kalau ditambah 40 supaya 43 kan. Tapi bisa kita pindah ruas juga. U1 sama dengan 43. 40-nya pindah ruas karena di sini positif. Karena 40 di sini positif, ketika pindah ruas dia jadi negatif. Negatif 40. Maka kita bisa dapat U1-nya adalah 3. Kita udah punya U1-nya 3. Sekarang kita sudah bisa mencari U ke-13. Masukin lagi rumusnya, U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Berarti U1-nya 3 ditambah sekarang N-nya adalah 13 karena yang ditanya 13 ya. 13 dikurang 1 dikali B-nya 5. Ya. Sama dengan 3 ditambah 13 kurang 1 12 dikali 5. Ingat ya, dahulukan yang kali. 3 ditambah 12 kali 5 jadinya 60. Maka suku ke-13 adalah 63. Selesai. Tuh. Nah, jadi kalau untuk soal yang kayak gini jangan bingung, kalian butuh mencari U1 dulu, kalian cari U1-nya dari suku yang sudah diketahui atau di sini U9-nya. Kita mencari U1-nya dulu dari U9-nya dengan cara meletakkan hasilnya U9 lalu mencari U1-nya. Tuh. Nah, setelah ketemu U1-nya baru kita bisa menentukan suku yang ke-13. Nah, ini untuk tugasnya ada di halaman 29 buku paket 2A nomor 4, 5, dan 10. Langsung dikerjakan di buku tulis dan kumpulkan di Classroom ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.